Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Masai Siti Fatimah dari Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 221210030. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Solikin selaku dosen mata kuliah pemrograman lanjut yang telah memberikan tugas pada kali ini. Di sini, saya akan membuat sebuah codingan menggunakan Sublime Text yang mana di situ dapat menginput suatu data ataupun menginsert suatu data ke database yang telah dibuat. Baik, langsung saja pada tutorialnya. Halo semua, jadi pertama-tama yang harus kita buka adalah exam. Pertama kita aktifkan dulu terlebih dahulu exam-nya. Di sini Apache dan MySQL-nya udah aktif. Kita langsung saja masuk ke dalam phpMyAdmin. Oke teman-teman, di sini sudah ada database mengenai perkuliahan 1 dan di sini juga saya sudah membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat sebuah coding yang mana coding tersebut akan mengkonek pada phpMyAdmin ini. Langsung saja kita buat coding menggunakan Sublime Text. Oke, pertama-tama kita buat terlebih dahulu filenya, lalu kita simpan dulu ke folder, satu folder. Di sini saya akan masuk ke ACC, exam, htdocs. Nah, di sini saya buat new folder dengan nama input data. Oke. Sini kita buat juga input data PHP. Oke, kita save. Selanjutnya, lalu kita buat codingan mengenai input data ini. Tapi sebelum itu kita harus terlebih dahulu memanggil koneksi yang sudah saya buat kemarin. Oke. Kita buka di open file, lalu kita cari koneksi. Nah, di sini kita gabungkan file ini dengan file yang tadi. Lalu kita masukkan pada save as, lalu pada folder yang sudah kita buat, yaitu di sini. Kita masukkan di sini. Oke. Setelah tergabung, lalu kita buat suatu file HTML, new file. Dengan format HTML kita simpan dulu di folder yang sama. Kita buat index.php save. Nah, jadi di situ kita memiliki dua file dalam satu folder, yaitu folder file koneksi dan juga file index. Oke, selanjutnya kita buat terlebih dahulu hr di website Setelah itu kita tutup dengan H2. Selanjutnya kita buat BR. BR ini fungsinya agar kita bisa melakukan paragraf baru agar bisa ke bawah.
juga menu pertama kita buat tampilkan menu pendataan mahasiswa. Oke, kita buat href. Nah, ini href ini gunanya untuk memasukkan link dalam suatu HTML. Lalu kita buat sama dengan, kita klik folder yang sudah kita simpan tadi, input. Setelah itu kita masuk. Oke, setelah seperti ini kita simpan dulu untuk kita cek. Kita cek pada localhost. Localhost. Nah, lalu tampilkan menu pendataan mahasiswa, klik di sini. Oke. Nah, ini berarti sudah masuk ke dalam input data ya teman-teman. Namun karena kita belum membuat sebuah codingan mengenai input data, maka itu belum muncul. Oke, setelah sudah sesuai, kita langsung saja ke codingan berikutnya. Pertama kita buat PHP. Kemudian kita panggil include koneksi 1.php. Ini disesuaikan dengan nama file yang sudah kita simpan tadi. Lalu jangan lupa tambahkan titik koma. Setelah itu kita klik kembali ke halaman utama. Href sama dengan nama file tadi, index.html. Setelah itu kita akan membuat sebuah form method sama dengan, kita pilih post karena kita akan mengirimkan sebuah data. Lalu action sama dengan, kosongkan dulu. Setelah itu kita buat tabel. Selanjutnya kita pilih lagi, kita buat tabel. Oke, tabel itu kita menggunakan rumus TR dan juga TD. TR, lalu kita buat TD. Namun sebelum itu kita harus terlebih dahulu periksa berapa tabel yang kita akan masukkan. Di sini kita ada beberapa kolom, bentar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya teman-teman. Dan untuk tabel dan untuk kolomnya ada 4. Berarti langsung saja kita masukkan datanya.
NIM, lalu kita tutup TR-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita copy aja ya teman-teman biar cepat. Sama seperti tadi, tapi kita ganti aja seperti ini. Tadi ada nama mahasiswa. Ini harus disesuaikan dengan database yang sudah kita buat ya teman-teman. Oke. Prodi. Alamat. Alamat. Oke. Lalu kita tutup tabelnya. Oke, kita simpan. Setelah itu kita periksa dulu ya teman-teman. Kita periksa. Oke, dia udah muncul. Selanjutnya kita akan membuat button. Caranya itu simple. Kita buat TR TD TD lagi. Terus kita buat input type sama dengan submit. Lalu kita buat value sama dengan simpan. Kita tutup dulu TR-nya. Oke, ini sudah muncul. Selanjutnya kita melakukan pengkodingan untuk penginputan data. Di sini kita buat aja di bawah yang tadi. Kita masukkan, kita panggil dulu terlebih dahulu PHP. Selanjutnya kita melakukan pengkodingan untuk penarikan data dengan menggunakan ini NIM sama dengan dolar lagi. Kita masukkan post. Kita klik dulu post. Variabelnya kita ganti dengan NIM. Lanjut NM. Oke, biar cepat kita copy aja seperti ini. Lalu kita ganti sesuai dengan nama kolom pada PHP My Admin. Di sini saya buat prodi, lalu alamat.
kita melakukan perintah yang kita gunakan agar setiap form tersebut akan diisi mahasiswa. Misalnya, fungsi if jika tanda seru dolar name kita garis 2. Oke, lanjut lagi, garis 2 tanda seru dolar alamat. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Oke, kita tambah kurung kurawal echo lengkapi data. Oke, and the next, masukkan lagi kurung kurawal. Oke, selanjutnya else, buka kurung kurawal, kita buat dolar SQL sama dengan dolar lagi DB, kita buat mana query, kita buat insert into MHS values kita buat terlebih dahulu dolar name, tutup, koma lagi, buka lagi, NM mahasiswa. Oke, kita buat prodi. Oke, maaf, ada dolarnya. Prodi dolar lagi alamat. Oke, setelah itu barulah kita masukkan kurung. Kita klik ini, lalu kita buat tanda kurung, lalu kita masukkan lagi tanda kurung or die, buka kurung MySQL score error, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Oke, selanjutnya kita buat lagi if dolar SQL kita buka dengan kurung awal, lalu kita klik echo data berhasil di input. Oke,
berarti ada yang error di line 34. Oke, kita belum menambahkan ini. Oke teman-teman, setelah itu kita coba input di sini. Misalnya datanya 22.121.0070, nama mahasiswanya Dinda misalnya, Dinda, prodinya sastra Inggris, selanjutnya alamatnya di Lemabang. Oke, kita simpan, lalu kita cek apakah datanya masuk. Oke, datanya masuk ya teman-teman, Dinda, sastra Inggris Lemabang. Jadi apabila datanya masuk, dia akan memunculkan tulisan data berhasil diinput. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.